Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli wa sallim wa karim wa majid wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumid. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna al-hadis au kama qol amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat maghrib Masjid Al-Mustaqim yang soleh solehah dunia akhirat yang saya hormati, patut kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore hari ini kita bisa melakukan aktivitas kewajiban kita, memenuhi hak-haknya Allah, yaitu sholat maghrib berjamaah. Lalu kita teruskan dzikir wa ta'lim. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita mendapat ridho dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan ilmu yang bermanfaat sehingga hidup semakin bermanfaat. Salatullah wa salamuhu, semoga Allah melimpah ruahkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita kaji pada sore hari ini meneruskan kitab Lubabul Hadis yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin bin Kamaluddin As-Suyuti yang terkenal dengan Imam As-Suyuti, pada bab Al-Khamis fi Fadilatil Iman, menjelaskan tentang urgensi keimanan kita kepada Allah. Pentingnya aspek iman dikaji. Karena kajian-kajian keislaman itu pertama yang paling mendasar adalah kajian keimanan. Ketika kita mengkaji hal-hal yang lain sebelum kita mengkaji iman, menurut Imam Al-Ghazali, maka orang itu susah muncul rasa takutnya kepada Allah. Padahal rasa takut kepada Allah itu menjadi asasul hayat, menjadi fondasi kehidupan kita. Ketika rasa takut kepada Allah itu bagian dari dominasi hati kita, artinya rasa takut itu sangat dominan dimiliki oleh hati kita, maka sifat-sifat hasanat mulai dari sabar, syukur, adil, arif, bijaksana, ngayomi, ngelindungi, tepos liro, toleransi, welas asih, saakenan, itu akan muncul. Tapi ketika keimanan tidak
menghunjam kuat di dalam hati sanubari seorang muslim, ya sifat-sifat hasanat itu tidak akan muncul. Oleh karena itu, tentang keimanan bagian terpenting di dalam hidup kita adalah salah satu dari 4 unsur pokok di dalam kemusliman kita adalah keimanan. Kita sholat, kita ngaji, kita zikir itu belani iman. Karena al-imanu hidayatullah wa hadiyatullah. Iman itu hadiahnya Allah dan juga hidayahnya Allah. Namanya hadiah, kita merasa kok tiba-tiba saya kok jadi orang iman ya. Merasakan bahwa iman itu hadiahnya Allah pada kita. Artinya apa? Kita ini dipilih oleh Allah menjadi orang yang mengimani Allah. Kita rasanya kan sejak awal kita lahir tidak punya keinginan bahwa kita ingin iman kepada Allah. Tapi tiba-tiba kita di satu pihak oleh Allah dipilih kita menjadi orang yang iman kepadanya. Alhamdulillah. Ini namanya hadiah. Namanya hadiah itu ya wajib disyukuri. Lah cara mensyukuri iman bagaimana? Di sini al-imanu ma'rifatun bil qalbi, hadis yang pertama itu. Iman itu pengetahuan hati. Yang memang yang bisa mengetahui tentang iman itu hati. Kita bisa merasakan adanya Allah, wujudnya Allah, rozaknya Allah, wahabnya Allah, itu hati. Ketika orang tidak menyadari bahwa Allah itu sang khalik, Allah itu sang wahab, Allah itu sang ghani, Allah itu sang rozak, ya nggak akan ada syukur. Ya. Jadi sekian banyak unsur fisik dan psikis manusia yang bisa menyadari tentang Allah itu hati. Makanya dinyatakan Kanjeng Nabi, al-imanu ma'rifatun bil qalbi, mengetahui dengan hati. Yang bisa mengetahui Allah hanyalah hati. Mudah-mudahan lestari sampai akhir hayat. Nah, ketika hati kita ini sudah kanggenan hadiah iman dari Allah, maka coraknya semua anggota tubuh ini akan beda. Ketika iman itu fis sudur, ketika iman itu fil qalb, maka coraknya hati ini berbeda. Karena coraknya hati berbeda, maka semua organ tubuh sairul jawarih ini akan berbeda pula. Bergerak ke arah mana, tangan, mulut, telinga, pandangan, kaki, ini pasti akan terarah. Karena Allah menciptakan mulut, Allah menciptakan hidung, Allah menciptakan mata, Allah menciptakan tangan, Allah menciptakan kaki, ini sarana amal soleh. Ketika yang nyuruh itu iman dengan seperangkat wawasan baik dan buruk, maka solehlah tangan kita, solehlah mata kita, solehlah pandangan kita, solehlah pikiran kita. Apa yang ada di dalam sairul jawari itu manut di dalam hati sanubari. Mek di dalam hati ini ada dua pihak. Yang satu pihak qalb, yang lain pihak namanya nafsu. Sama-sama di sini. Sama-sama di dalam tubuh kita. Makanya ketika kita akan melakukan sesuatu yang baik atau sesuatu yang buruk, pasti ada rasa mujahadah, merangi keinginan itu. Misalnya jenengan waktu subuh ngoten niku.
sik lekas tangi, ngoten pikirane kepengin subuhan. Ngono enggak pihak ning jerone awake dhewe. Gak usah lah wong sik rada pilek kae kok. Turu sik ae, sesuk-sesuk sehat sik iso budal. Dadi perang. Budal apa ora apa budal lah. Perasaan ngoten niku jenenge mujahadah. Rentang waktu untuk memerangi. Nanti yang menang tender iman ilmu apa tender nafsu. Kalau tidak berangkat berarti menang apa Pak? Tender nafsu. Kalau dia berangkat yang menang tender iman yang ada di dalam hati. Mudah-mudahan selalu terus menerus menang tender hati dan ilmu ya. Makanya pemaksaan untuk melakukan baik itu tahap-tahap awal kita harus berjuang, namanya memaksa diri untuk terus melakukan baik. Sehingga paksaan itu menjadi sebuah kebiasaan. Lah paksaan menjadi sebuah kebiasaan memang perlu perangkat namanya al-ilm. Wawasan keilmuan tentang baik dan buruk. Ketika orang tidak punya wawasan tentang kebaikan, maka iman itu tidak akan bisa berbuat apa-apa. Makanya di sini ada nanti wa amalun bil arkan. Iman itu harus dibuktikan dengan gerakan amal ibadah. Jadi tidak bisa misalnya, cak Tuhanmu sapa? Allah. Nabimu Muhammad. Kitabmu Al-Quran. Lo gak sholat, lah iyo. Itu nggak bisa. Iman hanya dalam lesan tapi tidak dibuktikan dengan perbuatan. Makanya di dalam Al-Quran saya menghitung lebih dari 28 kali ketika Allah menyatakan amanu pasti digandeng wa amilus. Misalnya man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun. Barang siapa yang beramal soleh, dia tetap beriman. Dia beramal soleh dan dia tetap beriman. Artinya amal soleh itu aktivitasnya orang yang beriman. Orang yang tidak beriman, aktivitasnya tidak disifati soleh, ya amal gitu saja. Ngeten niki kula nggih nate ditakoki oleh jamaah waktu ngimami Haji plus tahun 2012. Mbah Yai, ngeten niki besok sing mlebu swarga wong Jepang apa sing haji yo? Iya maksudnya, lah pesawatnya sing gawe Jepang misalnya. Atau pesawatnya sing gawe Jerman. Awake dhewe sing budal haji. Ngene iki besok sing gawe pesawat apa ya mlebu swarga? Ya tergantung ana syarat fondasine apa gak. Napa maksud syarat fondasi? Ono imane apa enggak? Lek gak ono imane ya sekedar amal bukan soleh. Disifati a'malus sholihah itu karena pelakunya orang yang beriman. Man amila sholihah. Banyaklah. Ya. Di dalam Al-Quran Allah menggandeng iman dan amal soleh itu banyak sekali. Artinya apa? Setelah kita punya tahapan meyakini bahwa sang pencipta hidup itu Allah, lah Allah menciptakan hidup dan kehidupan kita yang sangat dinamis. Ini situasinya tidak mungkin Allah nggak punya tujuan, itu nggak mungkin. Lah tujuannya Allah menciptakan hidup pada kita ini apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, bagaimana kita bisa mewujudkan setelah iman itu amal soleh dan ibadah itu. Nah ketika orang melakukan amal tapi dia tidak beriman, ya tidak akan diterima amalnya di hadapan Allah karena harus disyarati amanu, syahadat dulu secara lesan.
Kan tidak ada tuh dalilnya Al-Quran dan hadis orang kafir masuk surga. Kan nggak ada tuh. Lek ada ya awake dhewe iri lah. Lah mosok sing setiap maghrib neng mustaqim kok besok kok mlebu neraka padahal aku mek disiapi kunci swarga mek Gusti Allah ora dikeki kunci neraka. Mulane aku sok ya heran nyawang sampean kok mlebu neraka iku kok gak masuk akal. Subhanallah. Dawe Kanjeng Nabi kan miftahul jannah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kuncine swarga la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kok bisa nih la ilaha illallah kok menjadi kunci surga? Logikanya begini menurut Kanjeng Nabi ya. Ada satu riwayat bahwa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu arbaun wa isruna harfan. Ada 24 huruf. Mboten usah sampeyan hitung, wis hitung Kanjeng Nabi itu ya. Oke, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu arbaun wa isruna harfan, 24 huruf. Lah dawuh Kanjeng Nabi 24 huruf yang wajib diyakini dan dibaca oleh umat Islam itu untuk menghadapi 24 jam dosanya. Berarti satu huruf punya fungsi melebur dosa 1 jam. Ketika jenengan sedina maca sepisan wae la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dosamu 24 jam beres. Mbok percaya ora ngerti aku gitu. Lek gak percaya ya kebacut. Kebacutnya ya apa? Makanya Gusti Allah ini sifat pengampunannya lebih besar ketimbang besarnya dosa hamba kok. Gak mungkin loh Gusti Allah sifat pengampunannya lebih kecil dari dosanya hamba, gak mungkin. Sebab yang dideklarasikan Allah kepada hambanya, aku ki punya sifat ghafur, aku ki punya sifat ghafar, itu sifat mubalaghah. Maha pengampun, namanya maha ya wis ora ono sing nandingi. Mosok mahasiswa kok kalah ambek arek TK. Namanya maha itu maha pengampun, berarti sifat maha pengampunnya Allah pasti lebih besar dibanding besarnya dosa-dosa kita, harus yakin. Jadi al-imanu ma'rifatun bil qalbi, yang namanya iman sebuah keyakinan tentang wujudnya Allah dan lain sebagainya itu adalah ma'rifatun bil qalbi, mengetahui dengan hati, bil qalbi, pengetahuannya hati itu ya iman itu, yang bisa mengetahui unsur-unsur keimanan kepada Allah itu ya hati itu ya. Wa qaulun bil lisan, dan ketika kita pernah masuk Islam ya mesti akan menyebut asyhadu alla ilaha, diungkap dengan lisan 2 kalimat syahadat. Yang pertama syahadat tauhid, mengesahkan Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang satu syahadat tauhid, yang kedua syahadat rasul. Kenapa kok ada syahadat tauhid, syahadat rasul menjadi pintu masuk Islam? Karena yang menunjukkan wujudnya Allah itu Kanjeng Rasul. Karena Islam datang ini bukan langsung Allah ke jenengan kan, nggak ada. Allah mesti ke malaikat Jibril dulu, malaikat Jibril ke Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi ke para sahabat dan keluarganya. Ada 60.000 sahabat jadi santrinya Kanjeng Nabi, artinya sing murui Islam, murui iman, murui ibadah, murui akhlak Kanjeng Nabi itu kurang lebih 60.000 punya sahabat Kanjeng Nabi. Ya beragam kemampuannya. Ya ono sing hafalane kuat, ono sing gampang lalian, ya ono sing rodok bergadul ngono ya. Sama ya sahabat ya kelasnya beda-beda ya. Jadi dari sahabat
lalu ke tabiin besar ya. Tabiin besar, tabiin kecil, muncullah santri sahabat tabiin besar, tabiin kecil itu namanya mujtahid mutlak ya. Di situ ada Imam Hanafi yang tertua, lalu kemudian Imam Malik, lalu Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, lalu imam-imam yang lain. Artinya bahwa empat ini paling dominan menjadi imam-imam madhabiyah, orang yang pernah ngantongi apalan Quran dan hadis dari sahabat dari Kanjeng Nabi. Sehingga masih kecil-kecil itu mujtahid mutlak ini sudah hafal Quran. Imam Syafi'i umur 9 tahun. Aku dewe ya ora masuk akal karena aku bayangnya aku umur 9 tahun ki sik udo mlayu-mlayu ngono kae. Udan-udanan. Lah yo Imam Syafi'i kok wis hafal Quran. Lek ra disuntekno Gusti Allah ya ora mungkin lah. Lek gak dilebokno ning atine mbek Gusti Allah rasane kok umur 9 lho Pak. Lah ngono ku ya duwe guru ya. Pasti punya guru lah. Gurune iso nunggoki umur 9 tahun hafal Quran ki ora gak wong hebat ora iso. Makanya di dalam ilmu hadis Imam Syafi'i mengambil dari Imam Malik dan seterusnya lah. Sampai tembus Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika kita berislam tidak bermanhab itu bahayanya ketika memaknai ayat dan sunnah Rasul. Karena yang mengerti tentang bagaimana maknanya ayat, bagaimana asbabul nuzulnya ayat, bagaimana asbabul wurudnya hadis, itu para sahabat sampai kepada imam-imam mazhab itu. Nah kalau kita dipaksa tidak memahami bagaimana tabi'in besar, bagaimana imam mazhab itu memberikan makna tentang satu ayat, tentang satu hadis, beliau padahal dari sahabat-sahabat dari Rasulullah, berarti kita ini nanti memaknai ayat dan hadis itu hanya dengan logika akal kita, tidak boleh keluar dari pakem makna yang pernah dijelaskan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bahaya ya. Jadi barang siapa yang menafsiri ayat dengan akalnya, falyatabawa maq'adahu minan nar, dia akan dilempar ke neraka Allah. Makanya rata-rata yang menimbulkan makna yang konflik ya, makna ayat yang menimbulkan konflik, kalau nggak sama dengan saya kafir, halal darahnya, itu biasanya tidak manut panduan-panduan tafsir-tafsir yang pernah dijelaskan oleh para sahabat, dimaknai sendiri lalu dilakukan sendiri. Kalau tidak sama dengan dia, klaimnya bahaya sudah, itu tidak bisa. Orang ulama ahlus sunnah pasti memedomani tentang tafsir-tafsir yang pernah dijelaskan oleh baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu diajarkan kepada para sahabat, lalu diajarkan kepada para tabiin besar, tabiin kecil, sampai kepada guru-guru kita, Syekh Muhammadiyah Yomelok Yai Ahmad Dahlan, bagaimana Quran dan sunnahnya, Syekh NU Yomelok Mbah Hasyim Asy'ari. Kedua-duanya itu ya satu kamar. Mondok itu loh sama nih Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat itu. Sing ngongkon kedua-duanya itu mondok ke Mekah itu ya Mbah Soleh Darat. Kedua-duanya ini orang-orang yang memang sudah dipilih oleh Mbah Soleh Darat. Wah, ini punya kemampuan yang berbeda. Kalau disuruh ke Mekah, Mbah Yai Ahmad Dahlan, Mbah Hasyim Asy'ari disuruh ke Mekah. Ngono mondok. Gurune podo, kajian kitabnya ya podo. Nggak ada yang beda itu. Lah sing beda ngarakno beda apa? Mbah Hasyim Asy'ari itu dakwah di desa, Yai Ahmad Dahlan dakwah di kutha. Jadi metodologi tok. Akidahnya, syariatnya, fikihnya, akhlaknya sama. Lalu perkembangan berikutnya yang mungkin karena literatur bacaannya terus berkembang berbeda, lah itu yang menimbulkan perbedaan-perbedaan berikutnya. Tapi karena sama-sama sak peguron, ya ora bagus lah NU Muhammadiyah anak bangsa dua-duanya terus pecah itu. Generasi Muhammadiyah sampai generasi NU ya oleh pecah. Nek mbiyen rotok geger-geger urusan kunut, gak kunut rotok wajar kan zaman kula kuliah niku gegere nyai kitab tapi. Ya,
Ora kok keker bising boten, tapi saiki alhamdulillah pemuda NU, pemuda Muhammadiyah rukun-rukun saja nggak pernah gegeran tentang kunut karena podo-podo gak subuhane kaya nyaman lho ora usah dikaji sih ya. Wis ora ana gunane. Sing ora kunut ya ana ulamae namanya Imam Hanafi, sing kunut ya ana ulamae Imam Malik dan Imam Asy-Syafi'i. Sing boten kunut ya ana ulamae kan Imam Hanafi dan Imam Ahmad bin Hambal. Ya. Imam Hanafi itu yang tertua, Imam Ahmad bin Hambal yang termuda. Lah Imam Malik sama Imam Syafi'i ya kunut. Loh podo Imam Syafi'i lah pernah dadi muridnya Imam Malik gak? Tapi ketika beguru tentang Imam Malik, Imam Syafi'i pun ngapalnya kitab Imam Malik namanya Al-Muwatta. Saiki gak ono ya. Santri budal ning kiai ini kitab kiai wis hafal gak ono. Imam Syafi'i niku goleki Imam Malik niku wis ngapal nih kitab Imam Malik namanya Al-Muwatta. Dihafal, Pak. Sehingga kaget Imam Malik lho, iki santri kok kaya luwih pinter ketimbang aku. Karena wis dihafal di luar kepala. Itu hebatnya wong biyen. Ya, dan podo-podo Imam Syafi'i pernah berguru Imam Malik lho, kunute lho gene gak podo, Pak. Lek Imam Syafi'i kunute ya kaya yang kita lakukan itu kan, Imam Malik sadurunge. Sama-sama satu peguron, gurune karo muridé lho beda, itu ya gak apa-apa biyen. Saiki beda kok sokipul geger wal kisruh kurang penggawean. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi, iman itu pengetahuan hati. Wa qaulun bil lisan. Ya, fungsinya lisan diciptakan oleh Allah itu ya bagaimana bisa ibadah qauliyah. Ibadah qauliyah ya, seperti zikir. Kan mesti melibatkan lisan zikir. Supaya lisan juga ibadah, hati juga ibadah. Ibadah lisan apa? Ibadah menyebut Allah. Ibadahnya hati apa? Mengingat Allah. Jadi sesempurna-sempurnanya ibadah zikir itu ya bil lisan bil qalb. Bagaimana lisannya ibadah nyebut, bagaimana hatinya ibadah mengingat. Walaupun dua hal itu susah dilakukan. Malah kadang-kadang zikir la ilaha illallah. Iku eling tenan Allah apa eling saliyane Allah ya. Itu susahnya hati dengan lisan bersatu untuk bisa wusul kepada Allah ya, tapi ada kelasnya masing-masing. Nah, kelasnya awake dhewe ya kelas rodok ngelambiar-ngelambiar. Sebab dikira iki turahane capek golek duit. Jadi bagaimanapun juga bahwa bahasa wa qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan itu artinya Allah menciptakan lisan itu untuk ibadah qauliyah. Ibadah sholat sama ada lisan. Kita alhamdulillahi rabbil alamin. Rukun Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kan kalau lisannya salah, fikihnya salah apa bener? Salah. Makanya dikatakan Fatihah sebagai rukun sholat mesti melibatkan lesan, afsahul lesan. Fasih apa enggak lesan? Kadang-kadang sing lesane fasih ngono ku akhlake enggak fasih ngoten. Kula niki penelitian di Kota Malang. 230 masjid cilik gede. Ya, ambek langgar. Responden yang saya datangi itu hanya kira-kira 111 lah. Respondennya masjid musola 111. Loh itu loh rata-rata yang 83%. Niku kasusnya kok ono makmum pilih-pilih imam. Ana yo, ono makmum pilih-pilih imam. Lek sing imame iku teko. Lek sing imame iku gak teko. Tapi muga-muga ngene ono ya. Itu 80% dari 111 langgar masjid. Terus
saya tanya jamaah itu pakai angket, pakai pertanyaan langsung. Kenging nopo kok jenengan lek sing imam niku dugi, lek sing imam niku kok mboten dugi. Jawabane nopo? Lah macane ra fasih blas Pak Ustaz, aku ragu. Oh, persoalannya fasohatul Quran. Karena memang fasohatul Quran menjadi syarat menjadi imam. Lalu saya bikinkan program untuk memperbaiki fasohahnya, tahsinnya itu dengan fasohatul Quran, imam-imam masjid dan musola. Zaman Mbah Yai Basori Alwi kok. Wes ada 4 kali grup satu kota Malang yang saya teliti saja itu. Lumayan. Tapi ada yang sekian persen jawabannya bukan lah mocone gak fasih banget itu. Lah mosok Pak Yai wis dadi imam sik melok togel. Iki wis berat iki. Iki gerakane gawe opo iki. Jadi kalau sudah apa ya? Fasihnya lesan wis tapi fasihnya akhlak durung. Akhirnya ketemu rumus Sawad Yai Tolhah. Mbah Yai, ini imam-imam langgar masjid itu masih ada yang sudah jadi imam itu sregep maksiat. Lho ceritane ngoten mawon. Ngene ya wis, klumpukno. Aku tak teko tak cerita wae. Diceritani sing sepuh. Diceritani wong alim tapi sepuh. Wis kabeh kan merunduk. Lah taya amati rekamannya masih. Oh, sing diterangne Mbah Yai Tolha itu tanggung jawab imam donya akhirat. Ya, insyaallah waras. Nek ndelok materi ini wajib ngono. Besok nek imam niku enggak tanggung jawab moral. Ning alam kubure ngene, ning alam kiamate ngene, ning alam akhirat ngene. Iki aku gak ngeden-ngeden imam lho, aku dhewe dadi imam kok. Kayak lho Pak, kayak saat saya mendengar ini geter saya. Mosok gak masuk iki ya. Artinya wong jenenge masa-masa imam itu kan ya paling enggak ya orang yang dituakan kalau tidak nyari orang yang di atasnya itu kan ya rada mental iki pas Mbah Yai Tolha wonten niku. Sakniki golek sing sepuh ya wangel. Insyaallah. Itu ada fasihnya lesan, bisa dibikin program tahsin atau perbaikan fasohah. Tapi kalau sudah menyangkut akhlak, kudu diceritani karo sing luweh sepuh lan luweh alim. Itu obatnya sudah. Wa amalun bil arkan. Bukti bahwa kita beriman kepada Allah itu ya bagaimana amal-amal kita kerjakan. Makanya wonten dawuh Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-sholatu burhanul iman. As-sholatu alamatul iman, ya. Salat itu alamate iman. Ora disebut wong iman lek ora salat. Gak ono buktine. Mulane kula jenengan sedaya mbuktekno lek dadi wong iman lan Allah nggih kelawan salat niki. Ketika sholat dikerjakan oleh orang yang beriman, situasi rohaniahnya mesti berbeda dengan orang yang imannya biasa-biasa. Orang yang imannya kuat kepada Allah ketika dia sholat, situasi rohaniahnya waktu berkontemplasi kepada Allah pasti berbeda dengan orang yang imannya biasa-biasa. Cepet-cepetin yang masjid, itu pengaruh iman itu kuat. Lek imannya sedang kuat, dorongan dan wis budal, Pak. Lek imannya biasa-biasa, lek dorong komat orang budal. Niki di dalam kitab yang lain kok diterang seperti itu. Ya mudah-mudahanlah kita oleh Allah terus diperkuat iman kita kepada Allah. Karena iman itu modal dasar di dalam keislaman kita. Iman itu merupakan satu fondasi yang akan bisa menumbuhkan semangat yang lain, semangat berilmu, semangat
beramal dan seterusnya sampai tumbuhnya sifat-sifat hasanat tadi. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al imanu uryanun, iman itu masih telanjang, Pak. Walibasuhu at-taqwa, bajunya itu takwa. Makanya iman tidak bisa mandiri, Pak, dalam Islam. Tanpa takwa ya seperti orang telanjang itu tadi. Karena al-imanu uryanun walibasuhu at-taqwa. Ibarat orang pakai busana. Ya, takwa itu bajunya, Pak. Yang bisa menutupi aurat, yang bisa menutupi hal-hal yang tidak baik dan menghiasi dengan hal-hal yang baik, itu takwa. Lah iman itu ya fondasinya, tubuhnya, hal yang paling mendasar, paling pokok, paling asas. Makanya kalau tidak ada takwa ya iman saja itu seperti orang telanjang. Masih banyak hal yang memalukan. Lah orang tidak bisa menjalankan takwa secara maksimal ketika ilmu ditinggal. Nggak bisa. Makanya orang yang mencari ilmu itu dihargai yang luar biasa oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, dihukumi wajib, faridah, fardu. Nah, sekarang ini saya kadang prihatin. Prihatinnya apa? Lek jereng-jereng sholawat iso sampai jam 10:30. Ngaji ini 15 menit terus sergai. Ini Pak, Turki dulu itu hancur mercusuar keilmuannya gara-gara taklimnya diganti seni. Makanya kalau saya ngaji di grup-grup sholawatan itu, wes kadu sholawat itu kayak uang mabuk. Tapi lek dijak ngaji kok wangil masalah. Jadikanlah grup-grup seperti itu pesantren keliling. Jangan hanya bersolawat model begitu tanpa taklim. Taklim itu wajib, sholawatnya itu sunnah. Mosok yang sunnah mengalahkan yang wajib. Dan mumpung itu pemuda-pemuda dan umat Islam berkumpul di situ, mestinya dominannya adalah taklim. Bagaimana ilmu dulu lahirlah Ibnu Khaldun, Imam Al-Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rusdi dan seterusnya ini. Dulu ya taklim. Ya. Paling seni ya sekedar syairan. Dulu sahabat penasiran begini membangkitkan semangat. Ya sebenarnya tiba simtudurar itu syairan, artinya mendendangkan atau melafatkan akhlak-akhlak Rasulullah. Ya. Kalau itu dijelaskan ya jadi ilmu, tapi kalau hanya dibaca lalu dominasi seni, lalu breng, mari ngono kesane terus. Ya pokoknya seger sholawatan gitu. Nah itu saya kurang tertarik. Harus ada taklimnya, wajib taklim itu. Mumpung ada jamaah banyak, harus ada taklim untuk membangkitkan semangat keilmuan. Karena orang Islam itu dituntut ilmiah amaliyah kan. Kalau amaliyah bila ilmin iso kena penyakit macam-macam itu. Wong ngamal gak ono ilmune iku penyakit yang pasti iku rog-rog asem, Pak. Apa iku rog-rog asem itu? Jadi neng Al-Mustaqim menawa salat subuh teko dhisik dhewe 3 tahun. Goro-goro gak cocok mbek kancane 10 tahun leren. Itu rog-rog asem namanya. Nggak bisa begitu. Ya. Namanya al-imanu uryanun, iman itu adalah telanjang. Walibasuhu at-taqwa. Libas bajunya itu adalah ketakwaan. Nah, kemarin sudah saya singgung karakteristik orang yang takwa itu orang yang dijanjikan pengampunan dan surga Allah yang seluas langit dan bumi. Siapa mereka? Alladzi u'iddat lil muttaqin. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh. Orang yang tidak temperamental, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang tidak mudah marah. Karena marah itu salah satu pintu setan untuk membelokkan orang itu. Untuk menyesatkan orang itu dengan cara emosi. Wal kadhiminal ghaidh. Nah, orang emosi itu bahayanya, Pak.
ketika situasi kolesterolnya di atas ambang normal, itu semua potensi, Pak. Aku gak ngeden-ngedeni kolesterolnya tinggi, aku dewi rada tinggi kok, Pak. Jadi ketika kondisi kolesterolnya itu di atas ambang normal, temperamental itu mumpul darah. Bahasanya Imam Al-Ghazali, majrad damnya cenderung naik. Nyut, stres, naik lagi nyut, depresi, naik lagi nyut, darah tinggi, naik lagi nyut, stroke, dhuwure stroke itu tahlilan kan. Jadi bagaimana bisa mengendalikan emosi ketika orang mestinya marah, tidak marah, itu ya zikrullah syifaul qulub. Zikir kepada Allah itu obat hati. Supaya tidak gampang temperamental, nggak gampang emosian. Ya, itu obatnya dijak zikir, lalu ngajekno bahwa emosi itu tidak ada gunanya. Ya, tidak harus menyuruh orang berubah, menyuruh orang berubah dari tindakannya, tidak harus dengan marah. Karena hakikatnya wasiat nasihat yang dilakukan secara marah biasanya reaksinya juga dengan kemarahan. Itu anehnya nasihat ya Pak. Kalau nasihatku disembur dengan emosi, direaksi dengan emosi. Kalau nasihat disembur dengan ketulusan hati, maka direaksi dengan ketulusan, ikhlas, menerima, nyaman orangnya. Ketika nasihat itu disembur dengan akal, ya direaksi dengan akal. Makanya ulama-ulama dulu nggak kakean omong, dinggep santri ini sampai mati. Mergo napa? Ngomong sak perlune. Lek ora perlu ora ngomong. Jadi adik ngomongi wis ditungani. Wa talibul ilmi yastaghfiru lahu kulla syai' hatta al-hut fil bahri. Orang yang mencari ilmu itu dimintakan ampun oleh segala sesuatu ya. Talibul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'. Segala sesuatu itu memintakan ampun kepada orang yang mencari ilmu, hatal hut fil bahri, dawuh Kanjeng Nabi. Sampai ikan-ikan di laut itu memintakan ampun dumateng jenengan sing lungguh-lungguh sore ini. Loh, iso lho. Kita ngajine ning kene, tapi ikan laut sedunia itu merespon kita memintakan ampun, dawuh Kanjeng Nabi. Kesadaran mereka ya tajam juga. Ada sesuatu yang sirri. Ketika hamba Allah itu ngaji, mereka mengistighfarkan kita. Ya. Dan insya Allah ketika kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, sampai Kanjeng Nabi dawuh man salaka thoriqan yatlubu fihi ilman salakallahu thoriqan min turuqil jannah. Siapa yang hidup itu selalu senang di majelis-majelis ilmu, Allah akan memudahkan orang itu jalan ke surga. Muga-muga nggih. Allahumma. Lah eling ngaten niki mengke budal sak budal ke arah ilmu itu enteng. Enteng karena memang Allah sedang menghargai orang yang mapakno eksistensi hambanya dengan ilmu. Bagaimana eksistensi kehambaan itu berdasarkan ilmu keilmuan, maka amalnya dia mesti akan mantap, amalnya pasti akan yakin, dan fadilah amalnya, hikmah amalnya diberikan oleh Allah sehingga orang itu dengan amalnya betah, nyaman. Ketika betah itu sudah terjadi, disitulah karomahnya amal itu dikeluarkan oleh Allah. Muga-muga sakit ngoten ya. Wazinatuhu al-haya, hiasannya iman itu rasa malu. Rasa malu itu hiasannya iman. Wong lek gak duwe isin ya berarti imannya rendah. Jadi jenengan nek duwe anak kok isinan, Pak, aja mok seneni. Tahu isinan. Oh, lek kelangan isin berat, Pak. Wis isine gak ono, wis tambah bahaya. Arahkan rasa malu itu pada hal-hal yang positif. Anak kita perempuan misalnya kan biasanya beda sampai anak laki-laki. Anak laki-laki grotok, anak wedok kan plungker-plungker. Nah, ketika jenengan memandang anak cucu perempuan itu punya rasa malu yang lebih, ya sampean arahkan ke hal-hal yang positif, jangan dimarahi. Karena memang itu sudah fitrahnya diri Allah, wong wedok iku perasaane songo, akale siji, lek wong lanang akale songo perasaane siji. Memang pantasnya wong lanang ora patek duwe perasaan.
Tapi yo akale songo Pak lek sing wedok njaluk apa-apa kurang duit iso kredit. Akale ono ae. Pun mugi-mugi dados ilmu sing manfaat, maslahah di dunia wal akhirah. Al-Fatihah. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi tsana'an 'alaika anta kama asnaita ala nafsik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma' wa nafsin la tasba'. Allahumma barik lana fi umurina, Allahumma barik lana fi ilmina wa a'malina, Allahumma barik lana fi amwalina wa arzakina, Allahumma barik lana fi ahlina wa dhurriyyatina, Allahumma barik lana fi jihadina wa ta'limina wa ma'isyatina, Allahumma barik lana fi kulli ma a'taitana, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.